Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jiwa Muda Semangat Berkarya. Senang sekali dapat berjumpa dengan pemirsa dalam program Orkestra, Obrolan Keberkahan dan Spirit Ramadan. Telah hadir di studio kami Bapak Muhammad Raffi Siregar, MSEI, atau lebih akrab dipanggil sebagai Bapak Raffi ya. Beliau ini adalah Wakil Rektor 1 sekaligus dosen IBM Bekasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, pada kesempatan kali ini tema yang diangkat yaitu membangun jiwa muda yang cinta masjid di bulan Ramadan. Mari kita simak apa aja sih yang kita lakukan untuk membangun jiwa muda yang cinta masjid di bulan Ramadan menurut Bapak Warek 1 ini. Baik Pak, izin bertanya nih Pak ya. Kita ini sudah memasuki bulan Ramadan. Terus di bulan Ramadan ini biasanya ada fenomena yang kayak remaja itu ugal-ugalan, terus sering tawuran, apalagi saat berbuka puasa atau tarawih. Pandangan Bapak sendiri ya, gimana sih anak muda ini harusnya menghormati bulan Ramadan ini? Oke, baik, terima kasih. Biasanya ketika anak muda menghadapi Ramadan, mereka itu punya sebuah euforia. Kadang-kadang euforianya ini pertama kalau dari sisi keagamaan berangkat ke masjid bisa bareng. Habis itu pulang dari masjid juga bareng. Ketemu anak masjid lain tiba-tiba entah masalah apa tiba-tiba terjadi tawuran, gitu ya. Sebetulnya euforianya tadinya energinya positif. Tetapi entah mengapa, mungkin karena semangat yang terlalu berlebih, ternyata jatuhnya malah ke arah yang negatif. Sebetulnya justru dengan energi positif yang sudah dibangun oleh anak muda ketika mereka menyambut Ramadan, ini bisa dikerahkan seluruhnya pada agenda-agenda keagamaan yang ada di masjid. Jadi fenomena-fenomena tentang tawuran sebetulnya adalah fenomena bagaimana mengendalikan energi positif tadi agar tidak lari dari masjid. Bisa mereka seluruhnya mengalokasikan segala tenaganya untuk melakukan banyak sekali manfaat di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya di masjid. Harusnya seperti itu. Lalu saya ingin bertanya lagi nih, misalkan kita sholat tarawih, mungkin anak-anak muda kebanyakan taruh HP itu di depan sajadah. Nah itu gimana sih pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Oke, coba saya pisahkan satu persatu ya. Kalau menaruh HP atau membawa HP ke masjid sebetulnya bagi saya dan yang sejauh saya pelajari adalah tidak ada masalah. Karena barang ini bukan barang yang terlarang, bukan juga sebuah barang yang dilarang dalam sholat dan tidak membatalkan sholat sebetulnya. Tetapi akibat pada pembawaan HP, apalagi kadang-kadang anak-anak itu kan lalai dalam penggunaannya, sehingga ketika dilakukan atau diletakkan di dalam sajadah atau di depan sajadah biasanya pas kita sujud, itu HP-nya sering bunyi. Nah, sering bunyi karena ada telepon, ada notifikasi masuk dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang akan menjadi problema. Problemanya di mana? Ketika gadget itu mengganggu keadaan ibadah yang ada di dalam masjid. Nah, itu sebetulnya yang terjadi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Orkestra, Obrolan Keberkahan dan Spirit Ramadan setelah jeda iklan berikut ini. Institut Bisnis Muhammadiyah atau IBM Bekasi sejak diresmikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Fajar MSc. Beliau pernah menjabat Menteri Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004. Gedung IBM Bekasi diresmikan pada tanggal 6 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1436 Hijriah. IBM Bekasi yang kini telah memasuki usia ke-9 terus melangkah, bergerak, dan berkembang. Saat ini memiliki 2 kampus. Kampus 1, Jalan Sersan Aswan, untuk Fakultas Teknik dan Komunikasi dengan prodi Ilmu Komunikasi dan Teknik Informatika. Kampus 2, Jalan Dewi Sartika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Pembangunan. tahun akademik 2023-2024. IBM Bekasi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jangan ketinggalan, segera mendaftarkan diri. Kuliah sambil bekerja, bekerja sambil kuliah, pasti bisa. Bagi yang lulusan SMA, SMK, MA,
atau yang sederajat, dapatkan beasiswa yang tersedia, serta menerima mahasiswa pindahan dengan biaya terjangkau. Hanya di IBM Bekasi. Oke pemirsa, mari kita lanjutkan kembali untuk mendengarkan jawaban-jawaban dari para rafi kita. Nah menurut Bapak nih, gimana sih anak muda mempertahankan supaya masjid penuh dengan giat anak muda? Ya, jadi ini menarik bahwa minggu pertama biasanya itu ramai, Itu. minggu kedua udah mulai sepi. Padahal sesungguhnya semangat yang minggu pertama ini seharusnya tidak berhenti di minggu kedua, tetapi sampai akhir Ramadan. Sebetulnya banyak sekali Allah kasih kemuliaan kepada pemuda, khususnya ya para pemuda yang kemudian mereka itu menanamkan rasa cinta atau hati yang terikat kepada masjid. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, yang kemudian diambil dari hadis Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Sab'atun yaumal qiyamah yuzilluhumullahu fi zullihi yauma la zilla illa zilluhu. Artinya adalah 7 golongan yang pada akhirnya akan Allah naungi pada hari kiamat. Ketika hari kiamat itu sudah sangat panas, matahari sangat dekat, semua orang meminta syafaat, keadaan sudah gonjang-ganjing, maka ada 7 golongan yang sangat santai menghadapi hari kiamat. Siapa saja 7 golongan itu? Salah satunya adalah rajulun qalbuhun muta'alliqun fil masajid. Adalah pemuda yang hatinya itu kemudian sangat-sangat terikat atau cinta kepada masjid. Nah, sebetulnya spirit ini apabila dimasukkan ke dalam Ramadan, ini adalah momen yang tepat. Ketika anak-anak muda kemudian mengkerahkan segala hatinya untuk bisa melakukan energi-energi positif yang ada di masjid, melakukan pengajian, baca Al-Quran bersama, tadarus bersama, memberikan makan kepada orang yang berbuka, ini adalah sesuatu yang dicintai Allah. Dan memang ini pada akhirnya justru akan memberikan motivasi kepada anak muda supaya terus melakukan ini secara rutin sampai 30 hari. Apa bonusnya? Bonusnya adalah ketika pada hari kiamat kita adalah orang yang tidak ketar-ketir menghadapi hari perhisaban. Justru kita sudah berada pada naungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih mempersiapkan kegiatan Ramadan di kampus IBM ini? Lalu apakah mahasiswa ikut menyemarakannya? Oke, terima kasih. Untuk kegiatan di IBM, insya Allah kita untuk menyambut, dalam rangka menyambut Ramadan ini, kita tetap melakukan pertama pelaksanaan perkuliahan tentu, tidak meninggalkan kemudian nilai-nilai kebaikan yang sudah kita jalankan. Yang kedua, kita menambahkan justru ketika nanti menghadapi Ramadan, malamnya kita ada kegiatan-kegiatan yang bersumber di masjid nanti, yaitu kita akan melakukan sholat tarawih bersama. Nanti insya Allah ada jadwalnya di IBM. Nanti hari ini mungkin saya, besok Pak Ishak, besok Pak Azwar, mungkin besoknya Pak Rektor. Dan setiap malam itu juga kita insya Allah akan mengadakan yang namanya kajian begitu ya. Jadi ada sharing, kemudian ada kultum begitu. Lalu ada nggak sih pesan atau closing statement nih untuk mahasiswa IBM atau pemirsa yang ada di rumah? Oke. Di antara 7 hari Allah memberikan 1 hari yang mulia, hari Jumat. Di antara 30 hari kemudian Allah memberikan tanggal yang istimewa 13-14 untuk berpuasa. Kemudian di setiap tahunnya Allah memberikan bulan Ramadan, sebuah keistimewaan dalam 1 tahun. Dan di dalam Ramadan itu masih ada hari di mana hari yang itu atau malam itu lebih baik daripada 83 tahun kehidupan kita, yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Maka pesan saya kepada khususnya mahasiswa IBM adalah maksimalkanlah segala potensi kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini dalam rangka mendapatkan seluruh kebaikan yang ada di Ramadan. Khususnya nanti teman-teman berkesempatan untuk itikaf di masjid, beritikaf dalam rangka mendapatkan kebaikan yang kebaikan itu tidak atau sama setara dengan 83 tahun kehidupan kalian. Artinya 1000 bulan itu sama dengan kurang lebih 83 tahun. Malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tipsnya adalah atau pesan saya adalah ayo kuatkan niat di dalam bulan Ramadan bahwa bulan ini akan menjadi bulan perubahan, peningkatan kebaikan, dan bulan yang akan melahirkan kita menjadi pribadi yang baru dan pribadi yang lebih baik, gitu ya. Kemudian bagi para pemuda khususnya yang berada saat ini dan menyaksikan orkestra, kami IBM Bekasi saat ini berada di Kota Bekasi, sangat terbuka untuk
menerima kawan-kawan yang sudah lulus SMA, aliyah dan SMK untuk bergabung bersama kami. Insya Allah IBM Bekasi adalah kampus yang tidak hanya sekedar kampus menjalankan sisi akademik, tetapi juga kita mempunyai nilai-nilai keagamaan yang kuat di dalam. Insya Allah bersama IBM Bekasi, pemuda-pemuda yang ada di kota Bekasi khususnya bisa maju bersama, bisa menyambut masa depan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sudah tak terasa para pemirsa yang ada di rumah, sudah penghujung acara di program orkestra ini. Kita berjalan sangat baik ya Pak ya. Demikian juga banyak hikmah yang dapat kita petik dari obrolan kita bersama Pak Raffi hari ini. Dan tentunya buat para pemirsa juga Pak Raffi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya Famalia Tessa selaku host dan tim kru pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa saksikan orkestra Nyaman di hati, berkah sepanjang hari. Jiwa muda, semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili tim IBM News Dan Civitas Akademika Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.